Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'du. Yang saya ta'zimi Ketua Yayasan Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya ta'zimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Asosias Profesor Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya ta'zimi Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ahmad Humaidi MPDI. Yang saya ta'zimi Kaprodi PAI Al-Mukarramah Al-Ustadzah Kustiana Arisanti MPDI. Dan tak lupa pula yang saya ta'zimi dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Usul Fiqh Al-Mukarramah Al-Ustadzah Umi Lailia Mughfirah MPDI. Dan tak lupa pula yang saya hormati segenap teman-teman PAI 3A, dan juga yang saya hormati sekalian kepada kedua orang tua saya, yaitu Bapak Supianto dan Ibu Ismaisyarah. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan diri dulu, yaitu saya atas nama Habibatul Maula, kelas 3A Prodi PAI, akan mempresentasikan terkait konsep hukum taklifi, yang dimana tugas video ini merupakan salah satu syarat penilaian ujian akhir semester mata kuliah Usul Fiqh. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hukum taklifi, yang dimana di sini berkaitan dengan pengertian dan pembagiannya, yang dimana pembagiannya itu ada al-ijab, ada al-nadb, ada at-tahrim, ada al-qarahah, al-karohah, dan al-ibahah. Baik, langsung saja. Sebelum ke pembagian, perlu diketahui tentang apa itu hukum taklifi. Itu berkaitan dengan pengertian hukum taklifi. Hukum taklifi adalah ketentuan Allah yang membebani mukallaf. Siapa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang balik dan berakal sehat dengan perintah, larangan, atau pilihan. Jadi hukum taklifi ini terbagi menjadi 5. Ada wajib, yaitu perintah yang pasti. Kemudian sunnah, yaitu anjuran. Kemudian haram, yaitu larangan keras. Ada juga makruh, yaitu lebih baik ditinggalkan. Dan yang terakhir ada mubah, yaitu pilihan bebas. Jadi hukum taklifi sendiri adalah ketentuan Allah yang membebani mukallaf, orang mukallaf, yaitu orang yang sudah dikenai suatu kewajiban atau orang yang sudah dibebani suatu kewajiban. Jadi dalam ajaran Islam, setiap perbuatan manusia yang sudah balik dan berakal, yaitu mereka disebut dengan sebutan mukallaf, dinilai oleh syariat Islam melalui hukum-hukum tertentu. Jadi hukum-hukum ini dikenal sebagai hukum taklifi, yaitu sebuah perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada hambanya, yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Seperti itu. Oke, jadi pembagiannya, hukum taklifi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada al-ijab, yaitu wajib. Wajib atau al-ijab ini adalah perintah yang bersifat pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilakukan. Jadi siapa saja yang melaksanakan perintah ini akan mendapatkan pahala, sementara yang meninggalkannya dengan sengaja akan mendapatkan dosa dan ancaman hukuman. Nah,
Contoh dari perintah wajib ini seperti apa? Contohnya adalah mendirikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat bagi orang yang mampu untuk berzakat, serta melaksanakan ibadah haji bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Itu terkait hukum taklifi yang pertama. Hukum taklifi yang kedua adalah an-nadbu atau sunnah, atau disebut juga dengan mandub. Berbeda halnya dengan wajib yang sudah saya sebutkan tadi, an-nadbu atau mandub ini adalah ajaran dari syariat untuk melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak bersifat mengikat, tidak seperti al-ijab tadi. Artinya, perbuatan ini disukai dan mendatangkan pahala jika dilakukan, namun tidak berdosa apabila ditinggalkan. Kemudian contoh penerapan mandub ini seperti apa? Contoh penerapan sunnah. Sunnah atau mandub ini adalah antara lain contoh seperti sholat sunnah rawatib, misal sebelum dan sesudah melaksanakan sholat wajib, berpuasa di hari Senin dan Kamis, serta membaca Al-Quran. Nah, itu adalah hukum taklifi yang kedua. Kemudian lanjut adalah hukum taklifi yang ketiga, yaitu at-tahrim atau haram. Haram atau at-tahrim ini merupakan larangan yang bersifat tegas dari syariat. Jadi setiap perbuatan yang diharamkan itu wajib ditinggalkan. Orang yang tetap melanggarnya akan berdosa dan diancam sebuah hukuman. Sedangkan yang menjauhinya akan diberi pahala. Itu adalah hukum taklifi yang ketiga, yaitu at-tahrim. Contohnya seperti apa? Contoh perbuatan haram antara lain adalah berzina, mencuri, membunuh, minum minuman keras, dan memakan daging babi. Contohnya seperti itu. Yaitu mengikat. Intinya haram itu, larangan itu bersifat tegas dari syariat dan harus ditinggalkan. Apabila orang tersebut tetap melakukannya, maka orang tersebut akan mendapat dosa. Dan barang siapa yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala, sudah pasti. Nah, sekarang hukum taklifi yang keempat, yaitu al-karoha atau makruh. Makruh adalah larangan yang tidak bersifat pasti. Artinya, syariat itu menganjurkan untuk meninggalkan perbuatan tersebut, namun tidak sampai menyebabkan dosa jika dilakukan. Sebaliknya, meninggalkan perbuatan makruh akan diberi pahala. Jadi makruh itu hampir mendekati kepada tingkatan haram. Tapi seandainya bila dilakukan tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau dijauhkan maka akan mendapatkan pahala. Tapi lebih baik dijauhkan karena makruh sendiri ini hampir mencapai tingkatan haram. Beberapa contoh perbuatan makruh ini adalah makan barang yang mentah. Seperti itu. Contoh intinya makan bawang mentah sebelum ke masjid, karena baunya itu bisa mengganggu orang lain. Itu makruh. Makruh mendekati haram, itu kan haram tapi hukumnya makruh. Makruh itu hampir mendekati kepada tingkatan haram, lebih baik ditinggalkan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah al-ibahah, yaitu mubah. Hukum taklifi yang terakhir ini adalah al-ibahah, yaitu kebolehan atau sesuatu yang tidak diperintah maupun dilarang oleh syariat. Jadi al-ibahah ini ada di tengah-tengah, tidak terlalu diperintah, juga tidak terlalu dilarang. Intinya ya kita boleh-boleh saja, kita melakukannya boleh, kita tidak melakukannya ya boleh, seperti itu. Jadi ada di tengah-tengah seperti itu. Yaitu al-ibahah sendiri adalah kebolehan atau sesuatu yang tidak diperintah maupun dilarang oleh syariat. Jadi seorang mukallaf itu diberi pilihan untuk melakukannya atau tidak. Nah, tanpa ada pahala maupun dosa yang menyertainya, selama tidak melanggar batas-batas syariat. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya adalah aktivitas kita sehari-hari, seperti makan, minum. Nah, itu adalah hukumnya mubah. Tidak juga terlalu diperintahkan, tidak juga dilarang. Jadi ada di tengah-tengah. Kita juga boleh tidak makan, boleh juga makan, seperti itu.
Jadi orang mukallaf itu dalam hukum taklifi yang terakhir ini, kita itu sebagai orang mukallaf itu diberi pilihan mau melakukan atau tidak, seperti itu. Dan di situ tidak ada dosa maupun pahala yang menyertainya selama di situ masih dalam peraturan atau syarat-syarat syariah. Kalau seandainya melebihi batas-batas syariah, maka itu sudah beda lagi nanti hukumnya. Bukan berlaku kepada al-ibahah atau mubah, nanti bisa ke haram, makruh, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah hukum taklifi ini berfungsi mengarahkan kehidupan orang mukallaf, menumbuhkan tanggung jawab agama, menjaga moral, melatih disiplin ibadah, serta membangun ketentraman sosial. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan terkait tentang konsep hukum taklifi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.